wanita menjadi musisi dangdut itu inferior gitu loh. Kira-kira kenapa nih bisa kejadian seperti ini, Kak? Iya, ini ada kaitannya sebetulnya dengan banyak unsur ya, kalau misalkan kita analisis ya. Boleh dikatakan fenomena yang perempuan menjadi inferior ini itu dimulai dari fenomenanya Mbak Inul Daratista. Ya, Oke. di sini titik awalnya mengapa perempuan itu dalam tanda kutip ya banyak mengalami pelecehan seksual ya, mengalami diskriminasi ya, seperti perempuan-perempuan dimarginalkan di dalam dunia musik dangdut ya. Jadi setelah fenomena Inul Daratista ini kan ada lagi fenomena yang lain ya. Oke, dimulai dari fenomenanya Mbak Inul Daratista dengan goyang ngebornya. Wah, happening sekali, viral sekali lah kalau bahasa sekarang ya. Setelah itu ada goyang gergaji oleh Mbak Dewi Persik. Setelah itu ada lagi Sastia Gotik dengan goyang itiknya ya. Nah, di sini ada elemen-elemen yang membuat sebetulnya ini fenomena, tapi ada unsur simbiosis mutualismenya. Nah, di sini yang saya akan ceritakan. Yang pertama itu fenomena ini berkaitan dengan kemajuan teknologi juga, ya. Dulu ada kemunculan handycam dan ada beralih ke cakram padat yaitu VCD atau DVD, ya. Dulu itu mungkin era-eranya tahun 60-an, 70-an, ketika kita ingin menonton musik dangdut, kita hanya datang ke konsernya baru kita bisa melihat. Nah, kalau setelah era Inul Daratista, ada yang namanya VCD, dan VCD ini direkam dan akhirnya menyebar luas ke seluruh Indonesia. Ya, nah disinilah si goyang ngebor itu akhirnya menjadi viral. Ya, nah yang kedua adalah eksploitasi tubuh. Ya, di sini ada perubahan antara yang dulu mengedepankan nyanyi, ya, teknik vokal, dan akhirnya berubah kepada fenomena goyang, ya, yang di sini hanya mengedepankan goyangan tubuh, ya, meliukan badan, bokong, ya, mohon maaf, ya, seperti itu bergoyang-goyang, mengeksploitasi tubuhnya, ya. Nah, setelah ini ada juga peranan media massa di dalamnya. Jadi mengapa ini semua saya kaitkan nanti ya ke faktor kenapa terjadinya pelecehan seksual dan inferior di kalangan wanita ya, khususnya biduan atau penyanyi wanita di musik dangdut. Nah, peranan media massa di sini juga sebetulnya menjadi bagian penting dari kemunculan si goyang-goyang tersebut ya. Media massa secara tidak langsung itu mengeksploitasi goyang tubuh ya, mengeksploitasi si goyang-goyang tersebut. Secara material ini adalah televisi, kalau radio tidak bisa secara visual ya, tapi televisi, apalagi bisnis entertainment ya, panggung-panggung itu mendapatkan keuntungan yang sangat besar dari peran si media massa tersebut. Nah, di sini jadi ada semacam tarik menarik keuntungan ya, tarik menarik kepentingan. Yang satu kepentingan ekonomi, tetapi pada yang bersamaan ini ada kepentingan sosialnya juga ya. Di saat yang bersamaan para dunia industri entertainment ini ingin menarik
si goyang tersebut disuguhkan di televisi untuk mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Tapi pada saat yang bersamaan ada pengaruh sosial yang tidak baik di masyarakat. Jadi di sini tarik-menarik itu yang membuat antara industri musik dengan orang-orang yang masyarakat ya, Kementerian Sosial lah kita bicara waktu itu. Jadi kedua kubu ini menjadi saling kebingungan bagaimana kita memfollow up ya ataupun mencari solusi dari permasalahan ini, karena kita bisa mengetahui bahwa keuntungan sangat besar sekali kalau kita lihat di era-era industri goyang ini ya. Nah, seperti itu. Jadi TV, industri entertainment berlomba-lomba menyuguhkan goyang ini ya untuk menarik materi yang sangat besar. Nah, di sini akhirnya penonton-penonton di seluruh Indonesia melihatlah goyang tersebut di televisi, dan akhirnya mereka melihat goyang-goyang tersebut di panggung-panggung di daerah-daerah, dan pada akhirnya tidak memungkiri terjadilah pelecehan seksual ya, dan disinilah terjadi inferioritas kepada wanita ya. Kita lihat saja contohnya misalkan saweran ya. Saweran itu secara tidak langsung kan tidak seperti tidak menghargai ya, tidak menghargai si penyanyi tersebut sebagai seniman ya, memberikan uang, memberikan tip seperti itu. Tapi memang kita tidak bisa memungkiri bahwa kebudayaan dalam dunia musik dangdut memang seperti ini. Kita tidak bisa memungkiri dan kita tidak bisa melepaskan begitu saja karena kulturnya memang sudah seperti itu. Nah, jadi seperti antara kita mau mendahulukan yang mana ini? Kalau misalkan kita mendahulukan yang kepentingan sosial, tapi nanti kepentingan materi seperti menurun ya. Tapi kalau kita menaikkan materinya, nanti akan terjerumus ke lembah yang tidak baik ya bagi masyarakat. Seperti itu. Kira-kira nih kalau apa nih, ada kiat nggak yang bisa kita lakukan secara kolektif supaya stigma kayak gitu tuh pudar gitu? Kita bisa kembali lagi ya sebetulnya ke poin utama dari menyanyi musik ya, maksud saya menyanyi dalam dunia musik dangdut ya. Keutamaan dari menyanyi adalah ya bernyanyi ya. Dalam musik dangdut itu kan menghiburnya kan secara menyanyi ya. Itulah adalah poin utama dari bermusik. Bukan kita mengeksploitasi tubuh kita, goyang-goyang tubuh kita ya, untuk mendapatkan materi yang besar ya. Saya sangat menyarankan untuk setiap seniman-seniman musik dangdut, khususnya para wanita, kedepankanlah teknik bernyanyi kalian ya, ketimbang mengeksploitasi atau membuat sesuatu hal yang di luar dari konteks musik dangdut tersebut ya. Nah, memang dulu-dulu sih kalau saya lihat ya, Hetty Koes Endang atau siapa lagi ya, mereka juga goyang juga, tapi goyangannya tidak vulgar seperti sekarang. Ya, goyangannya ya melenggak-lenggok saja gitu. Tapi kalau sekarang ini goyangnya sudah sangat vulgar ya, dengan pakaian minim, dengan pakaian yang bisa dikatakan super ketat ya. Nah, ini yang bisa menaikkan laki-laki itu jadi seperti melihatnya ini menjadi seperti, maaf dikata menjadi seperti objek seks seperti itu ya. Ketika laki menonton goyangan tersebut dengan pakaian minim ya, itu memberikan suatu fantasi yang ada di kepalanya mereka, dan ini yang tidak baik karena berujungnya nanti kepada
hal-hal yang tidak kita inginkan seperti pelecehan seksual ataupun berujung kepada pemerkosaan. Nah, ini banyak sekali dan sudah diteliti oleh kajian-kajian dan peneliti psikologi. Nah, yang mesti diperhatikan. Saran saya, jadi kembali lagi kepada para seniman musik dangdut, utamakanlah menyanyi, ya, karena poin utama dari kita berseni itu berkesenian, salah satu diantaranya musik dangdut, ialah menyanyi. Jadi tinggikanlah kualitas bernyanyi ketimbang mengeksploitasi tubuh dengan goyang-goyangan yang baru, ya seperti itu. Oke, kalau gitu. Nih, Kak Rizky, ada wejangan untuk teman-teman IMU di sini kalau mereka juga pengen ngikutin jejaknya Kak Rizky nih, bisa pelajarin ilmu kultur dan musik lebih dalam lagi nih. Iya, musik itu kan ada banyak ya ininya ya. Kalau saya lihat program-program di akademik itu ada banyak sekali, misalkan musikologi. Musikologi itu dia mengutamakan memang mata pelajaran yang kita pelajari memang khusus untuk bidang musik secara praktikal. Ada etnomusikologi. Etnomusikologi tersebut kita mempelajari kebudayaan dengan musik. Dan di dalamnya itu ada antropologi, ada sosiologi. Ada juga, ini karena saya mengajar di bidang komunikasi, ada mata pelajaran khusus, tapi bukan ada di Indonesia. Ini ada di Amerika, ya. Popular Music Communication, ya. Okay. Di sini kita mempelajari khusus musik populer dan komunikasi. Saya juga mempelajari Popular Music Communication ini sejak saya mengambil master degree. Memang pada saat saya degree dulu, saya mengambilnya itu bidang bisnis marketing, ya. Dan karena saya minat di musik, apapun yang saya ambil, tugas-tugasan saya, assignment saya, semua yang berkaitan dengan musik. Nah, ketika saya melanjutkan ke jenjang master degree, saya mengambil bidang yang agak di luar dari bisnis marketing, tapi masih linear. Maka saya mengambil bidang komunikasi, ya, masih agak sejalan lah, ya. Nah, di komunikasi ini ada satu mata pelajaran yang saya minati, yaitu studi media budaya atau intercultural communication, ya. Di intercultural communication ini atau bidang kajian budaya dan komunikasi, itu baru saya bersentuhan dengan teori-teori kritis, ya, atau critical theory, yang sebelumnya ini saya tidak pernah pelajari di bisnis marketing. Jadi saya baru menemukan apa yang dinamakan dengan teori-teori kritis dari Mazhab Frankfurt, Mazhab Chicago, ataupun Mazhab Birmingham, ya. Di sini juga saya baru berkenalan dengan pemikiran-pemikiran Karl Marx dengan teori kekuasaannya, seni dan kekuasaan, ideologi hegemoninya Gramsci, imperialisme kulturalnya Stuart Hall, seperti itu, ya. Dan studi budaya dan komunikasi ini mempelajari konsep-konsep komunikasi yang berbasis budaya, ya. Dalam kajian tersebut ada budaya populer, ada subkultur, ada identitas, ada kelas, ada ekonomi, politik, hingga feminisme, ya. Nah, wawasan saya di sini semakin luas lagi, ya. Perhatian saya terhadap musik jadi makin mendalam lagi, ya. Karena di dalam konsep-konsep ini musik itu masuk, ya. Nah, di sini akhirnya saya menyentuh dan bergaul dengan teori-teori yang
berseberangan dengan teori yang saya pelajari di bisnis marketing. Salah satu yang menarik perhatian saya itu teorinya Theodor Adorno, ya, tentang fetishisme komoditas. Nah, di sini ternyata saya baru mempelajari bahwa musik itu terbagi menjadi dua kelas. Nah, ini suatu hal yang menarik buat saya. Karena apa? Saya baru mengetahui, oh ternyata kok musik bisa terbagi menjadi dua bagian ya. Seperti misalkan musik populer, seperti musik rock, musik jazz, musik pop ya. Pop itu kan asal kata dari populer. Iya. Nah ini terkategori sebagai musik low ya. Jadi ada high culture, ada low culture, ada high music, ada low music. Nah, saya mempelajari loh, apakah musik itu bisa dikategorikan sebagai high atau low? Ternyata menurut Theodor Adorno itu terjadi. Nah, ini yang saya dalami lagi. Oh, ternyata kalau misalkan musik klasik itu tergolong dengan high culture. Tetapi kalau musik rock dan musik pop itu disebut dengan musik low. Maksudnya musik low ini adalah musik yang dipopulerkan atau musik yang menjadi komoditas. Itu yang disebut dengan fetishisme komoditas. Ketika musik itu sudah menjadi komoditi, maka nilai dari musik tersebut menjadi low. Tetapi kalau nilai musiknya itu sangat niche, hanya beberapa kategori saja yang mengkonsumsi musik tersebut, maka nilai dari musik ini menjadi tinggi. Nah, di sini saya semakin menarik perhatian saya ke musik yang ada kaitannya dengan budaya. Itu ya. Nah, menjawab pertanyaan Mbak Gili tadi, bagaimana ya kalau misalkan kawan-kawan itu mungkin yang mereka juga ingin, ya? maksudnya tidak mempunyai bakat dalam musik, cuman tertarik juga gitu loh. Iya. Ini jadi saya masuknya ke ranah akademik nih ya, ranah akademik. Jadi kalau saya lihat nih ya, yang berkaitan dengan musik komunikasi ini belum ada, malah kecil sekali ya. Karena saya kan mengajar bidang komunikasi. Nah, kalau komunikasi ini saya lihat komunikasi lebih kepada yang mainstream. Jadi saya lihatnya kok komunikasi broadcasting, advertising, seperti itu ya. Kalau yang tadi Kak Rizky mention yang bisa diambilnya di Amerika tuh yang popular communication tuh harus ada ketentuan harus bisa bermusik kah? Kayaknya kalau misalnya kita menyentuh cultural studies ya, tidak harus kita menyentuh musik secara praktikal. Ya, ini ada satu universitas di Amerika yaitu Bowling Green State University di Ohio. Universitas ini dia khusus untuk bidang-bidang cultural studies ya. Nah, di dalamnya itu ada departemen budaya populer. Nah, di dalam departemen budaya populer ini kan ada mata-mata kuliah ya. Nah, di dalam mata kuliah itu ada mata kuliah khusus yaitu Popular Culture and Communication. Nah, ini yang saya lihat di universitas di Indonesia ini belum ada mata kuliah khusus di komunikasi yang mempelajari tentang popular music and communication. Atau kalau kita terjemahkan budaya populer dan komunikasi. Jadi saya lihat kalau misalkan anak-anak yang ingin mempelajari budaya populer, tapi tidak ada kaitannya dengan komunikasi. Jadi akhirnya anak-anak ini masuknya mungkin ke Fakultas Ilmu Budaya, Fakultas FISIP mungkin ya, ilmu politik dan komunikasi. Nah, di dalamnya itu saya tidak
tidak lihat ya ada mata pelajaran khusus Popular Music and Communication. Gimana ya? Tidak memungkiri juga bahwa sekarang ini universitas itu mengapa tidak mau membuka misalkan mata program seperti ini, karena kembali lagi masih minim peminat ya, yang pertama. Dan yang kedua, arahnya yang maunya yang mainstream. Misalkan kalau saya menggraduatekan anak dari universitas saya, maka mereka ingin cepat pakai di industri seperti itu. Jadi pola pemikirnya adalah industri yang saya lihat sekarang ini. Oke, apa sekarang yang ngetrend? Social media, influencer, content creator, apalagi advertising, digital marketing, broadcasting television, radio seperti itu. Namun ketika kita menyentuh budaya, ya akan di sini bersinggungan dengan kalau misalkan ambil budaya dalam komunikasi, ketika nanti keluar di mana anak-anak ini akan mendapatkan pekerjaan. Nah, jadi alasan kepentingan pekerjaan ya di industri itulah mengapa akhirnya kajian-kajian seperti budaya populer, kajian seperti popular music communication seperti ini itu hanya berada di universitas-universitas tertentu saja. Mungkin bisa dihitung dengan jari ya. Kalau saya research ini di Amerika pun tidak banyak juga, hanya beberapa universitas yang memfokuskan kepada kajian yang seperti ini. Nah, salah satu mungkin, saya tambah sedikit. Kalau misalkan kawan-kawan senang dengan musik, tetapi tidak mau juga kehilangan mainstreamnya. Oke, saya ambil contoh. Misalkan, saya takut misalkan kalau saya penuhi idealisme saya terhadap kajian budaya, tetapi nanti ketika saya beranjak setelah saya lulus kuliah, saya takut nanti misalkan industri tidak mau menerima saya. Mungkin kawan-kawan bisa mengambil bagian yang mainstreamnya. Nah, seperti saya berada di jalur mainstream, tetapi ketika saya mengambil penelitian, saya fokus kepada bidang musiknya, seperti itu. Jadi balancing antara idealisme kita dengan arah industri, seperti itu, agar kita sebagai manusia, sebagai insan, tidak lepas dari keinginan dan hasrat kita, seperti itu. Itu yang saya lakukan sebetulnya. Saya tidak serta-merta mengikuti arah arus ya yang mainstream yang sekarang ini yang kita tengah geluti ya. Sekarang kan apa-apa sosial media ya seperti itu. Saya ikuti juga, tapi untuk sampel-sampel penelitian saya kaitkan dengan apa yang saya senangi. Jadi saya mendapatkan dua aspek idealis saya dan aspek industri yang saya akan hadapi di depan seperti itu. Mungkin itu tekniknya ya. Nah, yang lain mungkin punya teknik tersendiri ya silakan. Nah, ini saya kasih wejangan ini agar supaya kawan-kawan tidak harus seperti melenyapkan hasratnya karena ketakutan nanti tidak diterima di industri seperti itu, di real life-nya nanti ya, seperti itu. Thank you banget buat wejangannya Kak. Nih kita udah di penghujung acara, satu pertanyaan terakhir lagi untuk Kak Rizky. Ya. Apa nih impian seorang Rizky Caniago ke depannya sebagai orang yang terjun di bidang kebudayaan dan kultur sekaligus pecinta musik juga? Satu ya, saya ingin setiap universitas di Indonesia itu khususnya di program komunikasi memasukkan mata kuliah Popular Music and Communication. Jadi adalah satu mata kuliah di program komunikasi ya
itu ada tuh mata kuliah Popular Music and Communication. Nah, jadi di sini anak-anak yang menyenangi dunia musik pada saat yang bersamaan ingin mempelajari ilmu komunikasi, mereka bisa mendapatkan kedua ilmu tersebut, ilmu musik dan ilmu komunikasi. Jadi keduanya ini di-combine. Nah, itu yang saya sampai sekarang ini belum melihat ada mata kuliah khusus tentang Popular Music and Communication. Yang ada studi budaya dan komunikasi. Mungkin ke depannya harapan saya semoga universitas di Indonesia memasukkan program mata kuliah Popular Music and Communication. Itu saja sih untuk saat ini. Oke. Kak Rizky, thank you banget buat waktunya dan sharingannya malam ini. Ini kalau teman-teman IMU di sini nanya nih, Gil, pengen nih ngobrol nih sama si Kak Rizky nih buat lebih belajar lebih dalam lagi nih tentang ilmu kultur, budaya, terus gimana nih cara-cara nulisin jurnal penelitian yang berhubungan dengan musik, bisa hubungin Kak Rizky lewat mana nih, Kak? Ya, bisa hubungi saya di email saya ya, chaniagoriski62@gmail.com. Oke. Punya akun Instagram kah? Instagram saya tidak punya, Instagram pribadi tidak ada ya, adanya Facebook, Rizky Chaniago. Itu bisa di-add di Facebook saya. Kalau ingin ada pertanyaan yang lebih mendalam, bisa email saya di tadi ya, chaniagoriski62@gmail.com. Oke, kalau gitu nanti aku cantumin. Thank you banget ya Kak Rizky Terima buat kasih, waktu Mbak dan Gini. ilmunya. Mudah-mudahan tetap sehat, sukses selalu, dan impiannya mudah-mudahan tercapai soon ya. Amin. Oke, terima kasih untuk teman-teman IMU yang telah menonton podcast kali ini. Jangan lupa klik like dan subscribe. Apabila merasakan manfaatnya, silahkan di-share. Nah, apabila teman-teman ingin mengikuti perkembangan IMU Indonesia, silahkan follow kita di Instagram @imu_Indonesia. Juga bisa di Facebook page kita, yaitu Intelligence and Music. Sampai jumpa kembali di episode berikutnya.